Seterusnya, sekumpulan mahasiswa Malaysia mengadakan demonstrasi aman di hadapan Kedutaan Besar di Kuala Lumpur malam semalam. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up. Imbas Banet AFC, rumor panas, kemarahan publik meledak, kantor Perdana Menteri Malaysia digeruduk protes. Bayangkan sebuah negara yang selama bertahun-tahun menjadikan sepak bola sebagai simbol harga diri nasional. Kini, simbol itu runtuh dalam satu keputusan dingin dari Asia, tanpa seremoni, tanpa ampun. Rumor yang beredar cepat menyebutkan, AFC menjatuhkan banet kepada tim nasional Malaysia. Bukan sanksi ringan, bukan peringatan, melainkan hukuman yang langsung memukul jantung sepak bola nasional. Dan dari titik itulah, cerita ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar olahraga. Hari pertama setelah kabar banet itu bocor ke publik, media sosial Malaysia meledak. Bukan dengan diskusi, bukan dengan analisis, tapi dengan kemarahan mentah. Timeline dipenuhi satu kata yang sama, berulang, tanpa sensor, pengkhianatan. Rumor menyebut, masyarakat tidak lagi melihat ini sebagai kegagalan federasi semata. Mereka melihatnya sebagai akumulasi kebohongan bertahun-tahun, dari isu naturalisasi yang dipertanyakan, dokumen yang diragukan, hingga manajemen yang dianggap lebih sibuk menyelamatkan citra elit daripada masa depan pemain lokal. Dalam narasi yang berkembang liar, FA menjadi simbol kebusukan sistemik. Tapi kemarahan itu tidak berhenti di sana. Beberapa jam kemudian, arah tudingan berubah. Publik mulai bertanya, jika sepak bola adalah urusan nasional, jika skandalnya melibatkan nama negara, jika sanksinya mencoreng bendera di mata Asia, di mana negara ketika semuanya runtuh? Nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim mulai muncul dalam percakapan. Bukan karena keputusan langsung, bukan karena pernyataan resmi, tapi justru karena keheningan. Dalam rumor yang beredar luas, diamnya pucuk pemerintahan dibaca sebagai pembiaran. Dan di ruang publik yang panas, pembiaran seringkali diterjemahkan sebagai keterlibatan tidak langsung. Narasi berkembang cepat, terlalu cepat untuk dikendalikan. Isu yang semula olahraga berubah menjadi isu legitimasi kekuasaan. Dari federasi ke elit, dari AFC ke Putrajaya. Beberapa akun besar menyebarkan klaim bahwa banet AFC adalah puncak dari kegagalan tata kelola negara dalam melindungi institusi olahraga dari kepentingan gelap. Klaim ini tidak diverifikasi, tapi justru itulah yang membuatnya menyebar tanpa rem. Rumor lain menyebut adanya tekanan internasional yang sudah lama diabaikan. Surat peringatan, audit diam-diam, investigasi yang katanya berlarut karena intervensi politik. Benar atau tidak? Satu hal pasti, publik mempercayainya. Lalu datang fase berikutnya. Bukan lagi kemarahan digital, tapi emosi fisik. Menurut rumor yang beredar luas di berbagai kanal tidak resmi, massa mulai berkumpul di beberapa titik simbolik kekuasaan. Bukan stadion, bukan kantor federasi, tapi lokasi yang merepresentasikan negara. Pesannya sederhana dan brutal. Jika sepak bola kami dihancurkan oleh sistem, maka sistem harus menjawab. Narasi ini berkembang tanpa koordinator jelas, tanpa satu pemimpin. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berbahaya. Dalam versi cerita yang paling panas, demonstrasi itu digambarkan sebagai ledakan kekecewaan kelas menengah dan akar rumput. Anak muda, mantan pemain, orang tua yang dulu percaya timnas adalah jalan persatuan. Mereka tidak membawa tuntutan teknis, tidak bicara taktik atau pelatih. Yang mereka bawa adalah satu tuduhan kolektif. Negara gagal menjaga kehormatan sepak bolanya. Dan di tengah lautan rumor, satu kalimat menjadi viral. Jika AFC tidak percaya pada Malaysia, mengapa rakyat harus percaya pada pengurusnya? Nama Anwar Ibrahim semakin sering disebut. Bukan sebagai tersangka, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai simbol tanggung jawab tertinggi. Rumor ekstrim menyebutkan bahwa diamnya pemerintah dianggap sebagai perlindungan terhadap elit federasi. Sekali lagi, ini adalah persepsi publik dalam narasi media, bukan fakta hukum. Namun di dunia politik, persepsi seringkali lebih mematikan daripada bukti. Disinilah cerita menjadi semakin gelap.
Isu sepak bola berubah menjadi krisis kepercayaan nasional. Media internasional versi rumor diklaim mulai menyorot Malaysia bukan sebagai negara berkembang sepak bola, tetapi sebagai contoh kegagalan institusional. Kata-kata seperti systemic failure, governance collapse, dan political shadow over football mulai menghiasi narasi global versi ekstrim. Apakah semua ini nyata? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi bagi publik yang marah, kebenaran sudah tidak lagi relevan. Yang ada hanya perasaan dikhianati. Rumor terakhir yang paling provokatif menyebutkan, Banet AFC bukan akhir, tapi awal. Awal dari pembongkaran. Awal dari perang internal elit. Awal dari runtuhnya tembok perlindungan yang selama ini menutup rapat sepak bola Malaysia dari pengawasan publik. Dan jika cerita ini terus bergulir, satu pertanyaan akan terus menghantui kekuasaan. Apakah sepak bola hanya korban? Atau justru pintu masuk terbukanya kebusukan yang lebih besar? Inilah mengapa rumor ini tidak bisa dianggap sekadar gosip olahraga. Ini adalah cermin kemarahan publik, alarm kegagalan tata kelola, dan peringatan keras bahwa ketika simbol nasional dihancurkan, yang terbakar bukan hanya federasi, tapi kepercayaan rakyat.